satunya atau masih mengerjakan submission 1? Bagaimana? Ada? Tunggu, saya cek dulu. Submission 1. Oh iya, pemberitahuan saja bahwa kelas kita sisa 2 minggu lagi baru selesai. Jadi saya harap semua di kelas ini bisa menyelesaikannya tepat waktu, karena baik sekali keuntungan kalau kita menyelesaikannya tepat waktu. Pertama, ada seperti yang telah dijanjikan oleh pihak Decoding, ada potensi bagi teman-teman peserta untuk di-hire oleh pihak lintas sertanya. Kenapa tidak bisa masuk? Jadi saya harap teman-teman bisa menyelesaikan tepat waktu. Kedua, jika teman-teman bisa menyelesaikan tepat waktu, itu juga teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa di coding yang lainnya, gitu. Belajar supaya kenapa nggak bisa masuk? Oke. Oke, setelah saya lihat masih banyak ya nge-stuck di submission 1. Bagi masih nge-stuck di submission 1, bisa chat saya nanti apa kendalanya, atau bisa lihat ulang video rekaman yang telah dibuat kemarin di sesi checkpoint kemarin. Untuk minggu ini, untuk sesi checkpoint kali ini yang kita bahas itu submission 2. Nah, untuk submission 2, saya izin share screen. Sambil saya rekam. Oke, ini bisa dilihat, ini submission 1. Sorry. Emotion. Bisa dilihat penulisan submission 1 itu rata-rata kita menggunakan notebook seperti yang telah dijelaskan di modul. Penulisan Python itu ada banyak sekali. Pertama, penulisannya secara notebook atau IPNB. Ini kalau teman-teman lihat, ini ekstensinya IPNB. Kalau IPNB artinya itu dia notebook, dan kedua itu Py atau Python. Tulisannya secara file Python. Nah, di submission 2 itu fokusnya kita penulisannya itu secara .python. Nah, bisa dilihat sebenarnya untuk submission 2 itu hampir mirip, bisa dibilang lanjutan dari submission 1. Bisa dilihat ini penulisan dari submission 1, jadi semuanya terpisah-pisah dan segala macamnya. Nah, untuk penulisan submission 2, sorry. Nah, seperti ini. Di sini kita tadi tulis komponennya. Di sini contohnya example gain-nya, komponen example gain, komponen static gain-nya, schema gain, example validatornya, transform, trainer, model resolver, eval config, kita tulis dalam satu file.
Nah, filenya itu alangkah baiknya kita susun di sebuah modul, sebuah folder. Jadi kita buat dalam satu folder namanya modules. Itu bisa dilihat, saya perdekat lagi. Nah, kita biasanya susun di sebuah modules. Nah, di sini sebenarnya ada 3 file utama. Pertama, components yang akan menyimpan codingan components. Kedua itu UT models. Terakhir itu local pipeline yang nanti kita akan panggil. Nah, bisa dilihat codingan components itu mirip sekali dengan codingan yang di sini. Contohnya ini, example gen. Ini example gennya. Example gen ini interactive container run, itu artinya kita menjalankan komponen ini. Ini nanti kita taruh di local pipeline. Bisa dilihat example gen. Example gen, baru kita tulis lagi static gen. Static gen. Ini static gen. Sampai kita buat semua komponennya. Di sini kebetulan saya lupa panggil tunernya, jadi teman-teman bisa buat komponen tuner. Jadi teman-teman betul-betul lanjutan dari submission 1 di sini. Tuner. Oke. Di sini teman-teman tambahkan di sini, kita belum panggil. Mana tuner? Di components. Jangan lupa tambahkan, kalau kita tambahkan sebuah tuner, kita tambahkan di components-nya. Oke. Apa lagi? Oke. Cukup sampai situ. Nah, setelah kita tambahkan seluruh komponen tadi yang kita mau pakai, nah, kita jangan lupa inisialisasi komponennya. Di sini seperti di modulnya, di sini kita pakai dev init components. Kita panggil datanya, util modelnya, training stepnya, eval stepnya, dan serving model dir. Ini kita nanti sesuaikan di util modelnya, dari mana util. Nah, setelah itu jangan lupa juga komponennya kita return. Oke. Jadi komponen sama dengan kita panggil semuanya, semua variabelnya, components sama dengan dalam kurung semua kita panggil nama variabel komponennya untuk nanti dijalankan. Dan kita di sini. Nah, kalau selesai ini baru kita buat namanya utils model. Nah, utils model ini teman-teman bisa lanjutkan dari yang ini, yang dari itu yang sebelum masuk transform. Kalau kita buat di submission 1 ada sebuah file yang ini, yang modul file. Nah, itu kita sebenarnya namanya itu utils model atau function helper. Bukan sih. Ini step by step dari bukan. Ini lanjut, ini kita bisa pakai ini. Ini kalau dilihat tadi hampir sama dengan itu semuanya. Ini betul-betul saya cuma copy dari sini. Kalau modulnya itu dari transform sampai ke lainnya itu buat teman-teman copy modulnya.
yang terpisah itu teman-teman bisa copy dan tersedia di satu file. Nah itu. Contoh apa lagi selanjutnya ini dia jadi bisa teman-teman copy saja. Kalau teman-teman mau pakai tunar bisa tambahkan tunar seperti ini cara benar HCP kita tentukan apakah mau berapa tentang cuma dan lain-lain yang mau tunar. Jadi bisa buat ini saja lalu setiap unit dari layar saya akan benar atau perbaikan dan lain-lain juga yang ini jadi saya panggil ini gitu caranya. Jangan lupa buat untuk pemanggilan komponen benarnya ini. Oke. Ini nama aja kalau itu ya nama aja saya kasih sama dulu cerita dari season 1. Cuma membedakan antara season 1 dan season 2. Season 2 semuanya tidak bisa pisah supaya kita capai namanya clean record. Teori namanya clean record ya. Kita panggil sini. Setelah selesai terbuat user modelnya, baru kita buat namanya local pipeline. Nah, local pipeline ini berfungsi untuk menjalankan komponen tadi. Nah, kalau kita kemarin jalankannya itu langsung di sini. Kita panggil namanya iterative content. Nah, iterative content yang ini kita jalankan. Jadi setelah kita buat modelnya, komponennya, kita langsung jalankan komponennya. Nah, di submission 2 itu kita buatkan khusus di local pipeline. Di situ ini betul-betul saya ikuti di modul decodingnya. Jadi ini ada juga di modul decodingnya. Nah, tapi di sini teman-teman harus perhatikan. Pertama nama pipeline-nya apa. Di sini kita bebas mau namakan apa. Jadi kalau misalnya kita jalankan ini, dia langsung buat satu folder namanya emotion pipeline. Setelah itu jangan lupa data root-nya, ini di mana kita taruh datanya, baru utils modelnya. Nah, kita harus juga panggil. Nah, ini tergantung teman-teman taruh di mana. Kebetulan saya taruh di modules. Nah, jadi saya panggil, saya copy paste-nya ini, baru dipaste di sini. Jadi teman-teman harus perhatikan di mana ditaruh datanya dan utils modelnya. Nah, setelah itu di sini teman-teman mau taruh di mana sebuah output komponennya di sini. Oke, ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada output dari komponen setiap komponennya. Pertama CSP example gain-nya, evaluator dan segala macamnya. Dan di sini juga ada output dari serving modelnya. Nah, ini nanti kita pakai untuk mendeploy. Yang ini juga penting. Oke. Ini betul-betul sama, bisa teman-teman ikuti juga di submission satunya. Ini. Kan? Ini betul-betul sama. Nah, untuk dev init local pipeline ini saya ikuti juga di modulnya. Nah, untuk direct num worker di sini saya inisialisasi 0. Nah, kalau misalnya teman-teman punya GPU, bisa teman-teman isikan jadi 1. Jadi supaya GPU-nya terpakai. Ini saya ikuti juga di modulnya, bisa dibaca di modulnya. Baru di sini kita jalankan. Nah, bedanya
antara submission 1 dan submission 2 sebenarnya di orkestranya. Di submission 1 kita masih menggunakan orkestra bawaan dari TFX. Yang ini. Kita masih menggunakan orkestra bawaan. Itu namanya interactive content. Nah, ini kita masih menggunakan orkestra bawaan ini untuk mengatur setiap pipeline atau komponen yang ada yang kita gunakan. Nah, di submission 2 kita sudah menggunakan namanya Apache Beam, orkestra Apache Beam. Makanya penulisan init lokalnya itu cukup berbeda. Sebenarnya ini dia membedakan antara submission 1 dan submission 2. Di sininya aja. Ini. Nah, kalau teman-teman sudah jalankan akan tertraining dan terbuat otomatis seperti ini hasilnya. Jadi setiap hasilnya itu akan terbuat secara otomatis seperti submission 2. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa lakukan deploy. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang submission 2-nya atau masih pusing? Nggak ada aja? Untuk cara deploy-nya sebenarnya itu saya akan buatkan secara terpisah untuk cara deploy-nya, karena deploy-nya sudah bukan lagi di lokal. Bisa dilihat cara penulisannya juga agak berbeda. Nah, ini masih berjalan secara lokal. Nah, ini sudah berjalan secara publik yang nanti kita akan deploy di Cloudeka. Nah, saya minggu depan checkpoint selanjutnya kita akan membahas cara deploy-nya dan langsung mendemonstrasikan cara deploy-nya. Jadi saya harap teman-teman sudah selesai submission 1-nya dan sudah setengah jalan di submission 2-nya. Misalnya submission 2 itu betul-betul lanjutan dari submission 1. Oke. Untuk deploy-nya nanti saya perlihatkan bagaimana caranya. Untuk app-nya ini kebutuhan deploy app. Config itu juga kebutuhan deploy. Monitoring juga. Jadi app, config, monitoring itu betul-betul kebutuhan deploy. Yang kita gunakan itu untuk menjalankan submission 2 cuma ini saja. Komponen, util model, sama local pipeline. Komponen kita masih seperti submission 1, kita panggil semuanya. Util model juga ini dari submission 1. Jadi teman-teman bisa gunakan dari yang submission 1-nya menjadi submission 2. Betul-betul kita refactoring. Baru kita panggil ini. Ini bisa kita ikuti di modulnya, modul decodingnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau jelas Ji? Jelas ya? Karena nggak ada yang mau bertanya. Oke, kalau udah ada, untuk tantangannya submission 2 itu menurutku cuma satu. Untuk menjalankannya itu harus secara lokal. Nggak bisa lagi kita gunakan Google Colab. Saya nggak tahu menggunakan Google Colab kalau submission 2. Karena Google Colab tidak untuk yang gratis, tidak mendukung file pay, kecuali yang berbayar kalau nggak salah mendukung file pay extension Python. Jadi harus dijalankannya secara lokal. Kalau teman-teman menggunakan Google Colab non premium. Itu aja sih menurutku tantangannya, harus jalankan secara lokal, karena dia secara lokal teman-teman harus atur inference-nya teman-teman
enak kalau teman-teman dari awal sudah lokal, jadi environment-nya sudah ada, jadi bisa lanjutkan yang submission 2-nya secara mudah. Kalau yang dari Google Colab baru lanjut ke submission 2 itu harus atur ulang environment-nya. Itu aja. Untuk deploy-nya juga sebenarnya punya tantangan sendiri, tapi saya klasifikasikannya secara berbeda. Untuk deploy-nya itu tantangannya bagi khusus pengguna MacBook sih sebenarnya. Itu kebetulan saya lihat di Cloudeka-nya itu tidak mendukung ARM. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan MacBook, saya sarankan untuk submission 2 itu saat mau melakukan deploy itu pinjam dulu punyanya temannya. Karena sebelum kita deploy, Docker-nya itu harus terbuat dulu. Otomatis dia akan mengcopy arsitektur laptopnya kalian. Kalau kalian menggunakan laptop, dia langsung copy x86-nya. Kalau pakai Mac itu dia langsung copy ARM-nya. Nah, kebetulan di Cloudeka service itu tidak mendukung arsitektur ARM. Dia cuma mendukung x86. Jadi saya sarankan teman-teman kalau menggunakan MacBook khusus yang M1 ke atas itu pinjam dulu punyanya temannya, laptop Windows punyanya temannya atau Linux. Jadi dia cuma mendukung Linux sama Windows. Itu. Jadi cukup ribet memang kalau kita mau deploy. Jadi kita harus perhatikan laptopnya kita dan segala macamnya itu. Untuk deploy-nya itu sebenarnya sudah lengkap di mana gitu. Di modul decodingnya. Itu ini betul-betul saya ikuti di modul decodingnya, tidak ada perubahan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau udah ada, mungkin oke, sebelumnya saya mau tanya, sebelum kita karena masih ada waktu, Mas Bilhab ini sudah sampai di mana? Kalau saya udah selesai, Mas. Oh, sudah selesai. Oh, ya. Statusnya bukannya saya ada nggak? Bisa dilihat kan ya? Iya, bisa, Mas. Tunggu. Di sana tulisannya udah selesai menurut saya. Tunggu, saya cek Mas Bilhab ya. Tunggu, saya cek. Oh iya, sudah lulus. Oke, Mas. Oke, Mas, udah lulus. Statusnya sudah lulus. Menurut Mas, kalau boleh tahu, hal paling susah di kelas ini yang mana? Submission berapa? Ya sama submission 1 itu aja sih, Mas. Ya paling nyari environment-nya aja sih. Iya. Kalau ketemu paling yang selebihnya tinggal ngikutin modul aja. Oh iya. Karena kalau submission 2 kan lanjutan kan? Bisa dirubah aja codingannya. Iya, bisa diubah aja paling ya penentuan library ya kalau misalkan masih nggak bisa ya. Kemarin saya yang penting sering-sering lihat di forum diskusi aja sih. Iya. Ini juga salah satu caranya kalau teman-teman dapat permasalahan bisa langsung lihat di forum diskusinya. Biasanya sudah ada yang dorong bertanya.
Oke Mas, terima kasih Mas. Oke, sama. Oke, selanjutnya Mas Kak Ikhlas. Iya Mas, Kalau boleh tahu sudah sampai di mana Kak Ikhlas? masih di submission 1 Mas. Masih Oke. masalah sama prediksi, mungkin datanya kurang banyak. Oke, prediksi anu ya, hasil akhirnya. Iya. Oke. Oh iya, untuk hasilnya itu minimal akurasinya kalau saya nggak salah ingat itu 80 ya, 80% minimal akurasi untuk menyelesaikan submission 1. Jadi bisa kalau Mas sudah dapat minimal 80% itu sudah bisa sebenarnya Mas. Oh iya Mas, nanti saya cek lagi Mas. Oke. Oh ya, untuk masalah prediction juga itu coba Mas perhatikan datanya karena biasanya ada permasalahan di data. Kalau misalnya menurut Mas datanya sudah bersih, bisa perhatikan juga di modelnya. Jangan sampai model yang Mas gunakan itu tidak cocok dengan case-nya gitu. Jadi Mas coba ulik-ulik lagi untuk modelnya itu. Oke Mas, terima kasih. Selanjutnya Kak Mikael. Saya Kak, Iya. Sudah kalau boleh tahu sudah sampai mana? saya mau ngerjakan submission 2 Kak. Oke, mantap. Jadi bisa tadi langsung implementasikan. Semoga aja bisa Kak. Iya, iya. Kalau misalnya ada kendala, bisa chat saya. Apalagi yang nggak kekirim akun Clodeka-nya, bisa langsung chat saya. Saya langsung chat pihak decodingnya supaya dikirimkan ulang akun Clodeka-nya. Karena akun Clodeka itu lumayan ya. Penggunaannya kita sampai bulan Juli, gratis. Jadi untuk melakukan cloud service itu sebenarnya harus berbayar kan. Nah, kebetulan kita dapat gratisan dari akun Clodeka, jadi teman-teman bisa eksplorasi di Clodeka service-nya. Oke, terima kasih Mas. Oke Kak. Oke, selanjutnya Kak Andreas. Halo? Ya, halo Kak. Kalau saya udah sampai submission 2, cuman masih struggle di itu refactoring code-nya. Mungkin tadi bisa di ini sih Mas dipakai. Oke. Oke Mas. Oke, jadi struggle-nya di refactoring. Oke. Kalau center saya kirimkan video rekaman ini atau Mas bisa chat saya kalau masih struggle. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya Kak Muhammad Abdul Syukur. Oke, mantap. Oke. Oh iya, sudah selesai. Kak Lukman Al-Hakim sudah sampai mana? Oke, Kak Lukman Al-Hakim. Oke, kita lanjut. Oh, udah lulus. Oke. Terima kasih, Kak. Oke. Selanjutnya Kak, siapa yang belum ya? Udah semua ya? Oke, untuk Kak Yudi ini baru gabung ya? Kak Yudi Fatur Rahman. Kak Yudi Fatur Rahman. Oke, karena nggak ada respon. Oke, semuanya ada beberapa yang masih berprogres, ada yang sudah lulus ya. Untuk yang sudah lulus, selamat. Jadi kita sisa habiskan sesi checkpointnya, insya Allah minggu depan
Minggu depan saya akan bahas tentang cara deploy dan sekaligus mendemonstrasikan cara deploy di Cloudeka. Karena kalau saya kemarin saat kerjakan submission 2 itu saya nggak pakai Cloudeka sebenarnya. Oh iya, bagi teman-teman yang kalau sudah ahli di bidang cloud bisa pakai service yang teman-teman suka. Kebetulan saya kemarin coba service GCP. Kebetulan saya punya kredit di GCP, jadi saya coba di GCP dan itu bisa juga. Jadi sebenarnya penggunaan cloud itu sebenarnya sama semua sih cara penggunaannya, cuma beda service aja. Jadi mungkin minggu depan saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan Cloudeka, mendeploy model Cloudeka. Oke, sebelum kita akhiri, sebelumnya terima kasih semuanya telah hadir di sisi checkpoint ketiga kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk videonya nanti saya kirimkan. Jika teman-teman ada kesulitan ataupun akun Cloudeka-nya belum terkirim, bisa chat saya ataupun di grup itu bisa. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan happy weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas.